wabarakatuh. Selamat malam warga semuanya. Mohon izin Bapak Kuwu, mohon izin semua Bapak RW, mohon izin pada Dewan Juri dan mohon izin kepada semua warga yang hadir pada malam hari ini. Kami perwakilan dari RW 04 Doar Selatan akan menampilkan drama kolosal berjudul Detik-Detik Pembacaan Proklamasi. Semoga semua warga yang hadir pada malam hari ini dapat menikmati apa yang kami persembahkan. Dan selamat menikmati. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita gejatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan sekitar pukul 13.30 Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. He's beginning to tick away after a brief pause. We did not get that information from the Press Association. It came on our private wire from the White House. Now it's beginning to come. Bulletin AP, Washington. Apa benar yang ku dengar barusan? Aku harus membantu Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Hatta, Kenapa kamu tuh sering teriak-teriak gitu sambil lari pula? saya dengar di radio bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Apa tadi yang kamu katakan itu benar? Tapi ya udah, kita harus langsung ke rumah Bung Karno. Oh, baiklah. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Insinyur Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesaknya untuk mempercepat proklamasi, tetapi Insinyur Soekarno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Terima kasih, Bung. Duduklah. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting akan Syahrir sampaikan. Berita apakah itu, Syahrir? Dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahrir, tapi kita memang tidak boleh gegabah. oke, baiklah. Kalau begitu saya permisi. Mari Bung Hatta. Mari. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 22 berkumpullah golongan muda di rumah Bung Karno yang dipimpin oleh Wikana, Soekarni, Darwis, dan Saleh. Dengan tergesa-gesa, mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Iya. Ada apa ini? Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Ya, kami siap. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini, goroklah leherku sekarang. Tak usah menunggu esok hari. Sudahlah, tak ada gunanya kalian bertengkar. Mari duduk kembali dan bicarakan ini baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Lalu mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa meminta Soekarno melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan ada membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro-Belanda seperti orang-orang Ambon. Karena benar Bung, lagi pula mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri. Kekuatan kita tak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tak akan dapat bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa Bung, kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera melaksanakan proklamasi. Benar, Bung. Maaf ya. Cepatlah. Ini, Bung, malam ini. Tenang. Ini sudah malam.
Tak baik Anda semua membuat keributan. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara. Tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan ada banyak lagi korban jiwa. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka berdiskusi lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok guna membahas proklamasi. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang kita harus lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik? Iya, kita bawa keduanya ke suatu tempat, lalu kita bujuk mereka. Saya setuju. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi, kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita harus menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi saudaraku Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Kisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Cikisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4, bagaimana? Setuju. Keesokan hari, tepatnya 16 Agustus 1945, pukul 4, golongan pemuda pergi menculik Bung Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Sudah jadi kesepakatan kami Bung, dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah Bung, waktumu hampir habis. Oke, baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Insinyur Soekarno di kediamannya. Tetapi Insinyur Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno. Iya. Ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang juga. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah kesepakatan para pemuda Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Hei, tak sadarkah kalian jika kau memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kamas? Mengapa banyak orang ketakutan mendengar suara kalian? Nimas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kamas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu, bagaimana denganku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami. Benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah Bung, kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Fatmawati tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jauh Kisong. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno untuk melaksanakan proklamasi. Bung Karno, Hatta, ternyata kau sudah di sini. iya, mereka membawaku kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Iya Hatta, benar. Soekarni, ada apa sebenarnya? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang sangat tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu, Karni?
Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Ada apa, Saleh? Mengapa kau terengah-engah seperti itu? Ada Mr. Subarjo. Dia memaksa masuk ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Wikana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa ingin bertemu dengan mereka, Bung? Rapat PPKI batal karena mereka tak ada, jadi aku kemari ingin menjemput mereka. Tidak bisa. Anda tidak berhak membawa pulang mereka, Bung. Mengapa bisa begitu? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi, berita tersebut benar adanya? Iya, benar, Bu. Bukankah saya dan Syahrir sudah memberitahu kepada Anda, Bu? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Iya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Boleh nggak pulang? Lihatlah Guntur, dari tadi menangis terus. Benar. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Hatta, Wikana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apa aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih, Wikana. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 23 rombongan tiba di Jakarta. Kemudian rombongan pergi ke rumah Laksamana Maeda. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, berkumpullah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Malik, dan BM Dia. Mereka merumuskan dan menulis naskah proklamasi. Jumat pagi pukul 10, semua orang berkumpul ke halaman rumah Insinyur Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus tahun kita berjuang untuk tanah air kita. Meskipun perjuangan kita naik dan turun, tapi jiwa kita adalah jiwa pejuang yang menatap kemerdekaan bangsa. Inilah saatnya untuk kita menentukan nasib bangsa kita sendiri. Malam tadi kita telah bermusyawarah dan telah seia sekata untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara, untuk itu kami menyatakan kebulatan tekad dan dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada lagi ikatan yang mengikat tanah air. Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Merdeka. Kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan berkati kemerdekaan kita ini. Tepuk tangan untuk penampilan dari Doar Selatan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam.